yang harus dibenahi sebenarnya tidak perlu harus membuat BUMN baru ini dulu, tapi membetulkan struktur internal ini, menciptakan sebuah integrated system ini. Kenapa nggak bikin sistem supaya bisa mengintegrate antara pajak, bea cukai, kementerian. Ini kan DHI-nya kan $66 miliar tuh kan gedenya luar biasa. Itu setuju kalau misalnya itu benar-benar bisa dikembalikan ke domestik, rupiah kita akan menguat. Bagus, bagus sekali, sangat bagus. Saya teleponin satu-satu teman-teman tambang. Dia tidak percaya bahwa nanti kalau diurus sama satu pintu ini, proses pengiriman, proses ke jeti, semua itu bisa lancar. Pasti akan ada bottleneck. Berani nggak negara jamin telat 1 hari, penaltinya sekian? Tanda tangan hitam di atas putih. Selamat datang di ruang dialektika bersama saya Heru Hendratmoko. Topik yang akan kita perbincangkan kali ini adalah topik yang rada ngeri-ngeri sedap. Topik yang bikin gonjang-ganjing pasar belakangan ini. Dan ya banyak yang kepanasan juga. Yakni tentang pembentukan Badan Pengelola Ekspor Tunggal. Jangan lupakan kata tunggal di sini. Yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau SDI. Tujuan SDI sebenarnya kalau mau ngutip lagu ibu kita Kartini itu sungguh suci dan mulia. Menghentikan praktek under invoicing dan transfer pricing. Sekaligus nantinya di ujungnya bisa meningkatkan devisa negara. Karena kerugian yang ditanggung selama ini akibat praktek kecurangan itu luar biasa besar, sekitar lebih dari 900 miliar. Dan fokus utama dari SDI untuk sementara adalah 3 komoditas utama, yaitu batubara, CPO, dan ferroalloy. Bersama saya sekarang sudah ada narasumber, saya sebutkan nama lengkap dengan gelarnya, Kapten Dr. Gema Merdeka Guyardi, ATP. ATP ini Airline Transport Pilot, benar ya? Jadi sekaligus selain beliau ini selain analis dan praktisi keuangan dan CEO beberapa perusahaan, juga pilot, bisa menerbangkan Airbus A320 ya, Boeing ya. Boeing 737 dan yang lain saya kira. Dan semuanya saya kira berkaitan dengan analisis risiko. Ini yang akan kita tanyakan. Anda yakin dengan tujuan mulia pembentukan SDI? Saya termasuk orang yang optimis karena saya bergerak di pasar modal. Kita bicara prospek. Harus optimis. Percaya tidak percaya itu urusan belakang, tapi kita harus optimis karena kita mau Indonesia lebih baik. Apa yang membuat Anda optimis? Idenya bagus dan di negara-negara lain, negara besar seperti Rusia, terus Chile, terus Arab Saudi itu sudah menerapkan Ya, sebenarnya. tapi mereka itu kan sudah bergerak punya portofolio dari hulu ke hilir. Sementara ini baru kemarin dibentuk, tidak punya portofolio apapun, tidak punya pengalaman apapun. At the end of the day, there will be a starting point, Oke. and will be the starting point. Bisa Anda Ya kan? Artinya segala sesuatu yang kita belum pernah pasti ada titik awal mula ya kan. Dan 1 Juni 2026 adalah awal mula untuk masa transisi dan nanti di 2027 Januari itu menjadi awal eksekusinya. Jadi mau kita percaya tidak percaya, ini merupakan starting point kita untuk masuk di badan ekspor tunggal satu pintu. Setidaknya itu. Gitu. Tapi banyak juga kritik yang menyebut pembentukan badan ini terburu-buru, tanpa kajian mendalam, makanya bikin kaget banyak orang, termasuk kalangan pengusaha Ya, yang tidak tahu sebelumnya. itu saya setuju 100% Pak. Oke. Jadi kalau kita melihat dari negara-negara lain ya, dalam proses seperti ini tuh kan butuh yang namanya hearing. Indonesia ini nampaknya belum ada hearing. Tiba-tiba diumumkan. Itu yang bagi saya perlu menjadi catatan untuk pemerintah bahwa ini tidak hanya komplain daripada pengusaha, tetapi ratings dari lembaga peringkat nasional, internasional, peringkat dunia kayak SP 500, Moody's itu juga melihat. Yang dilihat adalah ini konsistensi dan prediktibilitas hukum atau aturan di Indonesia ini seperti apa? Nah, itu persoalannya, tidak adanya kepastian hukum, regulasi yang selalu berubah. Iya, ini akan
menjadi hal yang bermasalah. Kita tahu bahwa ini semua adalah proses trade off sebenarnya untuk menghapus atau mengurangi under invoicing, transfer pricing, ini dua hal yang memang mematikan. Tetapi trade off ini menjadi sebuah momok juga karena yang di trade off adalah credibility daripada kebijakan negara. Nah, apakah negara, pemerintah saat ini punya yang disebut credibility itu? Saya rasa kurang. Jujur aja nih. Jadi kita di sini kita sepakati dulu bahwa podcast ini kita bukan mencari kesalahan pemerintah, tetapi kita menjadi rakyat yang care sama negara ini, ya kan? Karena bagaimanapun sekali lagi ini kapal kalau lubang, mau Anda benci pemerintah, Anda suka sama pemerintah, tenggelam bersama kan gitu. Jadi kalau saya ngelihat adalah pemerintah harus melihat, tidak bisa serta-merta Anda membuat sebuah regulasi tanpa hearing, tanpa uji, tanpa kelaikan, yang diumumkan secara sepihak, tidak hanya pengusaha kocar-kacir, tetapi para investor asing yang mau masuk Indonesia ataupun negara lain yang melakukan peringkat kepada Indonesia itu pun juga meragukan. Kalau sudah masuk di dalam satu state di mana kita diragukan, itu akan jadi masalah. Dan saya berbicara ini tidak ada kepentingan, saya bukan pemain tambang. Kalau saya pemain tambang, ada konflik of interest, pasti saya tidak setuju. Tapi saya sekarang sebagai pakar keuangan, akademisi, dan sebagai rakyat yang melihat, saya pingin citra negara saya itu seperti apa di luar gitu. Nah, sebagai analis pasar keuangan, Anda melihat nggak faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko? Anda bergelut dengan data Ya, dan juga ekspertis Anda soal yang bisa memetakan ya, heat map, ya. eee, itu Kalau bagaimana dengan kalau saya lihat semua kebijakan itu kan pasti ada pro and cons ya. Kebijakan ini tuh sebenarnya kita lihat waktu Presiden Prabowo mengklaim, tapi harus dibuktikan lagi bahwa beliau menyebutkan ada 15.000 triliun kebocoran kan. Di mana itu luar biasa sekali memang besarnya. Dan kita melihat bahwa ide ini adalah untuk menghapus tentang under invoicing dan transfer pricing tadi. Masyarakat kan juga mungkin nggak paham juga under invoicing. Jadi prinsipnya gini, kita kasih gambaran simple. Saya punya company, saya ini adalah mining, punya mining company. Saya bikin company cangkang di Singapura, company-nya Anda gitu. Yang harusnya dari 1 ton itu mungkin harganya $100 misalnya ya. Saya transfer, saya jual ke Anda itu seakan-akan $20. ada 80? 80-nya itu hilang kan, menguap. Mhm. Nanti dari company Bapak di Singapura, you akan jual lagi ke negara lain dengan harga 100 misalnya. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa demikian? Apa ruginya? Karena ada royalti yang dia harus bayar kan ke negara kan. Sehingga itu dibuang, terus kemudian ada pajak ekspor dan lain-lain. Nah, sehingga cost yang dibayarkan kepada negara kita itu hanya dari $20, bukan $100. Nah, ini yang disebut under invoicing supaya masyarakat juga paham. Belum lagi transfer pricing. Bikin company cangkang di mana-mana, ya kan? Terus kemudian profitnya dipindahin ke sana misalnya. Dan yang paling parah lagi adalah devisa hasil ekspornya tidak dikonversi menjadi rupiah, tapi stay di negara lain dalam bentuk US dollar. Nah, ini yang mau dihilangkan. Di mana kita juga lihat bahwa dari Next Indonesia Center 2015 sampai 2024 itu ada 345 triliun selisih ekspor batu bara Yang tidak masuk yang tidak masuk, ya kan. Nah, ini yang menjadi problem yang akan diambil dan kemudian misinvoicing dari sisi import pun ada 720 miliar US dollar. Karena tidak adanya manajemen yang benar di negara kita sehingga ini akan dilakukan ekspor satu pintu. Jadi Nah, sebenarnya para pengusaha ini kan hanya memanfaatkan celah. ya, Makanya terjadi, under invoicing, ya. eee, transfer pricing dan seterusnya. Kenapa bukan di sana fokus kita menyelesaikan masalah? Kenapa harus membentuk lembaga baru yang ya belum punya record apa-apa? Iya, ini menarik nih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari seluruh problem itu kan sebenarnya kita bisa mencari solusi yang lain instead of memaksakan diri untuk berpindah ke dalam sebuah BUMN baru. Mhm, Nah, jadi kan menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya ini bagian agenda politik atau memang benar-benar untuk membela mhm. kepentingan negara gitu ya. Ini yang memang menjadi problem dan kalau saya lihat yang harus dibenahi sebenarnya tidak perlu harus membuat BUMN baru ini dulu, tapi membetulkan struktur internal ini, menciptakan sebuah integrated system ini. Kan dia mau bikin sisa tuh 4.0 untuk proses ini.
Kenapa nggak bikin sistem supaya bisa mengintegrate antara pajak, bea cukai, kementerian. Jadi kalau data saya nih ya, data saya ini kita kalau sekarang mau ekspor, itu ada beberapa, birokrasi yang kita harus deal gitu. Dan ini menarik, ada 6 kalau nggak salah birokrasi yang kita perhatikan di sini. Paling gampang Kementerian Pertanian ada kalau kita CPO, ESDM, lingkungan hidup, bea cukai, perdagangan, ya. Ini semua kita mesti lewat gitu. Dan satu-satunya problem yang ada di Indonesia adalah tidak ada holistic approach di dalam tata usaha negara. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Semuanya punya interpretasi sendiri-sendiri. Dan tidak semuanya memiliki kompetensi di dalam kementerian atau bidang yang dia pegang. Mulai dari eselon-eselonnya sampai dirjen sampai menterinya. Di dalam memberikan pernyataan pun Bisa berbeda-beda. beda-beda. Menurut saya, keyakinan saya, kalau dibikin yang namanya DSI, ini kan pakai DSI nanti, dan antara sumber daya Indonesia ya, itu kalau tidak ada pengelolaan secara tata manajemen yang benar, holistic approach itu digunakan, akan tetap sama aja. Jadi menimbulkan problem-problem yang lain. Justru sebaiknya dalam masa transisi ini kalau bisa kita perbaiki semuanya, mulai dari pajak dan lain-lain, sistem integrasinya dijalankan, mungkin itu akan menjadi lebih baik. Walaupun tetap ada kelemahannya gitu. Birokrasinya ini yang menjadi masalah juga. Jadi ada sebagian orang yang justru mungkin setuju dengan ini karena dia udah muak dengan birokrasi dilempar kiri kanan gitu. Persis di situ masalahnya, Bung. DSI ini punya kewenangan di masa transisi 6 bulan. Sementara yang harus di-handle tuh ribuan transaksi. 66 Yang miliar US dollar. dan ribuan transaksi ya, yang berbeda-beda, yang masing-masing punya karakteristik. Ya, Mungkin beda-beda. beda-beda. Mungkin beda-beda. Apakah bisa badan baru ini mengelola transaksi yang begitu luar biasa kompleks dan besar? Ini pertanyaan yang tajam sekali kalau saya bilang kita tetap harus optimis. Tapi antara optimis dan realistis itu adalah dua hal yang berbeda. Seperti contohnya, Pak Menteri kan sangat optimis bahwa dalam 30 hari rupiah bisa 15.000. Tapi data saya mengatakan, model saya, mungkin saya salah gitu ya, tapi bisa dikoreksi. Data saya untuk dari rupiah 17.900 ke 15.000 itu butuh waktu 18 bulan sampai 36 bulan. Lebih dari setahun. Dari mana dasarnya? Kita mengacu kepada tahun 98, tahun 2008, ya kan, COVID, perbaikan, terus tapering 2013. Dari perbaikan dari rupiah itu membutuhkan waktu setidaknya setahun setengah sampai 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya optimis ya semua orang harus optimis, kita boleh. Tapi kalau realistis, rupiah dari 17.900 ke 15.000 dalam waktu 30 hari, saya nggak ngerti pakai jurus magic apa di situ. Sama dengan ini. Dalam waktu 6 bulan, dengan kita tahu adanya kompetensi dan tata usaha yang caruk-maruk selama ini, terus tiba-tiba harus ditaruh di satu pintu dengan sistem yang luar biasa kompleks. Optimis? Saya optimis. Saya dukung pemerintah? Gemah dukung pemerintah. Nah, saya ingin tahu risiko-risiko dari proses itu yang Nah, kemungkinan besar tidak begitu mulus. realistisnya gimana? Ini yang menurut saya agak berat. Realitanya untuk bisa menjalankan itu agak susah. Jadi implementasi satu pintu ya, kalau kita bicara ini kan Januari 2027, kita lihat DSI menjadi satu-satunya eksportir resmi, satu pintu. Jadi nanti kita akan bagi, resiko itu internal sama eksternal. Kita bahas yang internal dulu. DSI bertanggung jawab penuh dari hulu ke hilir itu dikontrol semua sama dia. Kalau sekarang dalam masa transisi dia sebagai pengawas saja. Semua harus lapor lah ke dia. Tapi next, dia seluruh kontrak, dokumen, dan pembayaran semuanya DSI. Jadi order semua dia harus, berarti kan si DSI ini berhubungan sama buyer gitu. Mulai dari pitching sales-nya, offering, eksekusi, ya kan, delivery, sampai penerimaan uang dan dikembalikan kepada pemilik sumber daya gitu. Nah, itu Superman. Iya, itu Superman sekali gitu ya. Dan itu yang menurut saya akan berat untuk dilakukan dari sebuah lembaga yang baru Dari nol ke 6 bulan. ke 6 bulan. Dan belum lagi menghandle 66 miliar yang seperti yang Anda katakan tadi, beda-beda lagi kan. Nah, itu internal. Eksternalnya bagaimana? Kalau sekarang saya sebagai negara asing, saya mau beli dari Indonesia,
dan itu dikuasai Anda sendiri sebagai corongnya untuk jual, berarti kan monopoli di sini. Saya lebih baik cari sawit ke Malaysia dong. Kalau misalnya saya tidak suka sama harga Anda. Kalau dulu saya punya ada 5 pilihan company, saya bisa tawar misalnya. Dari siapa, Wilmar atau dari yang lain-lain, Sinarmas atau dari siapa, misalnya katakan begitu ya. Lebih baik saya sekarang ke Malaysia. Kenapa? Sekarang at the end dikontrol satu pintu. Nah, itu resiko secara internasionalnya dari eksternal gitu. Dan bagaimana internasional juga melihat proses yang sedang berlangsung dan kaitannya ini dengan kepercayaan. Ya, kalau kepercayaan ini yang menjadi problem juga lembaga baru, dan mereka kan tahu ini tidak dibicarakan ke semua orang, tiba-tiba langsung muncul gitu ya. Even pengusaha. Even pengusaha, dan pengusaha akhirnya teriak semua kan gitu ya. Artinya mereka juga merasa saya nggak safe nih dagang sama Indonesia. Yang lebih pentingnya catatan saya di sini, saya masih terus ngeriset. Saya bahkan Anda tanyain hari ini pun, saya harus pontang-panting cari data gitu loh. Ini kan sebenarnya dari sini aja kelihatan. Podcaster dibawa materi seberat ini dan pertanyaan setajam Anda, saya nggak tidur semalaman belajarin ini karena tiba-tiba gitu ya. Saya padahal nggak punya kepentingan, apalagi orang yang punya triliunan di tambang gitu. Nah, aturannya yang saya lihat itu belum benar-benar matang jadi. Sudah diumumkan ke publik. Harusnya di level negara, aturan itu sudah di-hearing, sudah ditentukan, terus kemudian ada masa percobaan. Dan Ya, ada roadmap. ada roadmap-nya, harusnya ada timeline percobaannya. Roadmap 6 bulan ini, yang mereka anggap sebagai roadmap, menurut saya ini bukan roadmap. Ini memaksakan, dan untuk mengcover konsep memaksakan, ya udah deh 6 bulan ini lo tetap jalan, tapi saya sebagai agent aja, saya mengamati. Sedangkan regulasinya nanti dalam 6 bulan ini pasti kan akan menemukan problem, baru direvisi satu-satu, ini kebalik. Mana bisa begitu? Harusnya Anda jadikan dulu, hearing dulu ke pelaku industri, ke seluruh kementerian, disimulasikan nih kalau terjadi bagaimana, ya kan? Baru setelah itu diputuskan. Itu terlalu lama. Nah, makanya ini pertanyaannya, oke, kita yang positive thinking dulu. Kalau memang tujuannya adalah urgency Indonesia itu kehabisan uang, ini kan larinya ujungnya ke sana. Iya. Berarti kita harus melakukan efisiensi, dan dihajar pertama kali sesuai konten saya kemarin di Astronaci, saya bilang bahwa untuk menurunkan tegangan daripada kurs mata uang itu, selain intervensi kita harus mengambil DHE gitu. Devisa hasil ekspor itu harus dikonversi sesuai undang-undang gitu ya ke rupiah. Nah, kalau sudah demikian artinya memang ini menjadi salah satu platform untuk memperkuat rupiah kita di tengah ancaman global seperti ini. Saya setuju. Tapi apakah benar itu satu-satunya dan se-urgent itu sampai harus memporak-porandakan semua ini? Kenapa tidak seperti yang Anda katakan, which is saya setuju sekali, kita beresin internal yang nggak beres, instead of bikin sebuah lembaga baru. Nah, yang jadi masalah adalah ini terjadi juga suara sumbang atau perbedaan persepsi, di mana dan Nentara mengatakan bahwa ini tidak ada profitnya. Tapi CIO-nya kalau tidak salah bilang ini adalah salah satu untuk profit negara gitu. Ini yang juga jadi blunder. Ya tidak mungkin karena satu lembaga mengurusi sebegitu besar, sementara ada pengusaha-pengusaha di sini yang harus ke store ke DSI tanpa ada biaya apapun. Ya, Tidak mungkin. ya, Jadi betul. harus ada biaya tambahan nantinya. Biaya tambahan. Biaya tambahan untuk operasional dari DSI. Betul, betul. Kalau dibilang tidak mencari profit, Terjadi dualisme di sini. Karena CIO-nya bilang ini memang untuk profit. It's okay, misalnya saya ambil batu bara 1 tonnya misal 100. Saya jual 105 atau 110 misalnya. Kan larinya ke sana pasti. Nanti selisih profitnya masuk ke BUMN kan? ya betul. Itu poin dari semuanya. Berarti satu pintu ini melalui BUMN yang disebut dengan DSI tadi menjadi badan penerima negara gitu. Menjadi BUMN kan? Bisnis. Pertanyaannya adalah, kalau nanti bersaing harga, dia mau turunin harga atau pemilik tambang ditekan harganya harus sekian. Ini jadi problem. Dan ketakutan publik itu adalah ini seperti kasus cengkeh zaman dulu, zaman Orde Baru. BPPC. Ya, Persis. persis. Sama. Itu yang ditakutkan. Makanya langsung di sell off gede-gedean. Ini yang terjadi. Nah, itu juga praktek yang lain yang Anda sebut tadi devisa hasil ekspor, itu ada aturan juga yang ya saya ingin tahu pandangan Anda bahwa
devisa hasil ekspor harus disimpan di bank himbara. Ya, Bagaimana dengan bank-bank swasta yang swasta. selama ini sebagian besar aset falasnya berasal dari devisa hasil ekspor? Mhm. Ya, kalau menurut saya bank diputuskan bahwa itu himbara itu masih fair lah, karena itu bank negara. Masih ada alasan lah untuk itu, ya kan? Kan kalau bank swasta ya swasta gitu. Itu bicara tentang perubahan kebijakan negara yang merugikan entitas lah pada dasar itu. Tapi kalau misinya adalah mengumpulkan semua nanti di bank negara gitu, ya saya masih bisa menerima itu. Walaupun itu kalau saya sebagai pemilik bank ya saya marah-marah juga kan. Makanya, itu fair tidak Ya sebetulnya? dari sisi negara sih fair-fair aja. Itu haknya dia. Merubah ketentuan untuk masuk ke BUMN misalnya. Merugikan buat pemilik bank, tapi ya itulah nasib tinggal di sebuah negara yang aturannya selalu berubah-ubah kan gitu. Tapi sebagai kompensasinya juga hanya di Indonesia net interest margin bank itu tinggi. Ya itu susah ngomong. Saya masih bisa menerima kalau misalnya itu di-pool di Himbara gitu misalnya. Ada yang bilang bahwa dengan kebijakan ini, termasuk program-program yang lain, itu negara masuk terlalu dalam bisnis. Negara berbisnis. Konsepnya seperti kapitalisme negara. Ya. Sementara pada saat yang lain ya ini dunia ini pasar bebas sebetulnya. Negara nggak boleh terlalu ikut campur. Negara hanya mengurusi soal regulasinya, membuat persaingan fair Ya. dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dari Codelco ya, itu dari Chile. Di sini catatan saya Codelco memiliki milik negara mengelola sekitar 30% produksi tembaga dunia, itu Codelco. Dan dia ada saham gitu. Jadi it's okay sebenarnya kalau misalnya negara itu mau berbisnis dan itu haknya negara karena pun bagaimanapun di undang-undang adalah kekayaan alam itu kan milik negara. Makanya kan perusahaan-perusahaan itu bayar royalti kan kepada negara kan. Nah, kalau memang itu yang dilakukan ya go ahead, it's okay karena ada negara-negara lain juga melakukan. Tetapi harus dikelola dengan baik, dengan adil. Bagaimana menjamin itu? Tidak bisa dijamin, tidak bisa. Justru ini menjadi presiden sebenarnya, menjadi apatisme daripada masyarakat sendiri. Karena past performance yang sudah terjadi itu tidak memperlihatkan adanya kemampuan untuk bersikap adil. Terjadilah teriak-teriak ini semua. Nah, artinya saya lebih cenderung lebih setuju kalau negara republik ini sekaligus naturnya bukan ideologinya bukan Pancasila, mendingan diganti sekalian jadi sosialis. Itu lebih baik. Karena negara memang sangat dominan Iya, kan. jangan demokrasi Pancasila tapi prakteknya sosialis. Berat. Tapi kalau ini terjadi di China mau ngomong apa? Memang sudah type of the country-nya seperti itu. Jadi masyarakat tuh sebenarnya atau pengusaha itu lebih mau konsistensi, Pak. Jadi konsistensi ini yang dibutuhkan dan asing juga mau lihat konsistensi. Kalau kamu adalah demokrasi Pancasila, ya lakukan itu sesuai dengan aturan mainnya. Jangan melipir, kadang menjadi liberal, kadang menjadi sosialis. Ini yang berat. Nah, kembali ke DSI. Anda melihat nggak perjalanan ke depan di luar 6 bulan yang terlalu pendek mengurusi begitu banyak hal, kedepannya akan jadi apa? Kalau kita mengambil skenario positif ya, ini skenario optimis. Saya ada 3 hal di sini. Yang jelas miliaran dolar tambahan terhadap penerimaan negara bukan pajak dan pajak ekspor itu pasti akan naik. Sistem Simbara itu untuk batubara menghemat hingga 40%, menutup celah under invoicing, jelas 345 triliun akan recover. Ya mungkin dengan itu bisa ada buat tambahan buat MBG ya, kita nggak tahu. We never know. Oke, Terus balik lagi ke situ. terus penguatan devisa ya. Jadi kan ini kan DHI-nya kan 66 miliar dolar tuh gedenya luar biasa. Itu setuju kalau misalnya itu benar-benar bisa dikembalikan ke domestik, rupiah kita akan menguat. Bagus, bagus sekali, sangat bagus. Likuiditas perbankan meningkat, suku bunga kredit ya, dan juga memang kalau kita pull di satu pintu, maka kapasitas ekspor kita kan besar. Kita bisa bergain harga sebenarnya. Gitu. Ini menarik aslinya ya. Terus kemudian kalau kita perhatikan juga perang harga antar eksportir swasta itu juga kita bisa mainkan gitu. Jadi jangan turun-turunin harga seenaknya.
Kita set di satu harga yang kira-kira standar supaya worth it nih. Eksploitasi alam dengan apa yang didapat negara itu worth it. Lah kalau hutan digundulin buat kelapa sawit tapi ternyata kelapa sawitnya juga tidak bisa menjadi devisa yang baik, terus buat apa? Ya kan ngeruk hasil bumi, tapi nggak bisa kaya juga negara kita kan, Hutannya terlanjur hancur. hancur. Oke, itu yang positif. Positif. Saya langsung bahas dari dampak harga saham ke emiten dulu. Ya pasti akan dihajar. Bank-bank swasta sudah merasakan getahnya 6 itu. bulan ke depan. Efek fear itu 2 bulan biasanya. Lewat dari 2 bulan mulai reda. Tapi efek 2 bulan ini kan rupiah melemah, pasar saham hancur, emiten semuanya juga manajemen operasionalnya, margin, harga kontrak jangka panjang dia juga nggak tahu. Sekarang bagaimana per hari ini dia mau ngeset harga kontrak biaya costing budgeting di 2027. Ini masa-masa di mana dia tidak bisa ngeset apa-apa karena dia nggak tahu ini ke depannya mau gimana. Iya kan? Nah itu perusahaannya akan susah. Terus bottleneck logistik. Kita tahu lah yang problem dari ini, yang saya teleponin satu-satu teman-teman tambang. Dia tidak percaya bahwa nanti kalau diurus sama satu pintu ini, proses pengiriman, proses ke jetty, semua itu bisa lancar. Pasti akan ada bottleneck. Bayangkan, sentralisasi ribuan transaksi ekspor yang Bapak bilang tadi. Kemacetan operasional, pelabuhan, pengapalan, dokumen, birokrasi. Jangan Anda pikir bahwa ini DSI itu tidak lepas dari birokrasi, tetap barangnya pemerintah ya ada birokrasinya, nggak bisa lepas. Dan kita tahu persis watak birokrasi. Nah, itu kan problem. Keterlambatan pengiriman, bisa nggak dijamin? Berani nggak negara jamin? Telat 1 hari, penaltinya sekian. Tanda tangan hitam di atas putih. Ujung-ujungnya permintaan maaf atau take it or leave it. Ini yang ditakutkan. Ini bottleneck logistik. Penurunan harga jual rata-rata. Karena pasar internasional bereaksi terhadap konsentrasi kekuatan di satu pintu. Dia nggak mau. Dia akhirnya punya alternatif. Gue beli dari Australia. Mining kan Australia kan gede juga. Ya. Atau aku beli CPO paling gede, kompetitor kita negara tetangga. Aku beli dari situ aja. Terus diskon. Ya kan? Habis itu harga jual Indonesia turun. Tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya, ini dugaan ya, bisa aja. Oh, dan antara mau jual lebih gede. Ya udah kita deal. Diskon 20%. Habis itu 20%-nya tinggal minta sama tambang, lu turunin ya harga 20%. Lu nggak bisa dong, ya nggak bisa. Karena kita mau ekspor segini. Ini demi devisa. Lu harus turunin, kalau nggak kita coret kamu dari supplier kita. Habis kita. Itu mungkin terjadi, jadi ini pesimisnya. Lalu apa yang buat kalangan pengusaha, apa yang mesti mereka lakukan? Saya percaya di dalam sebuah bisnis, itu pasti ada windfall. Di mana alam semesta mendukung, tiba-tiba apapun itu membuat kamu kaya. Gitu. Ada kalanya Anda harus mengalami siklus kayak Nabi Yusuf, 7 tahun kekayaan, 7 tahun kemalangan. Ya bisa jadi ini momen kamu mengalami kesulitan gitu. Windfall atau wishful thinking akan ada. Iya. Ya mungkin ini. Karena 5 tahun terakhir, mari kita sekarang yang positif dulu kepada pemerintah gini. 5 tahun yang terakhir misalnya, atau 1 dekade, kamu selama ini melakukan under invoicing, itu by own willingness. Terlepas dari pemerintah salah, bea cukai begini, begitu. Kamu by own willingness, lu lakukan under invoicing. Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri. Dengan kesadaran penuh melakukan itu. Merugikan negara. Betul kan? Ya saatnya kamu bayar sekarang. Skenario optimis tadi Anda jelasin bahwa ini akan berhasil karena kalau berhasil akan ada banyak ya penyelamatan terutama devisa dari proses ini. Syaratnya apa agar itu berhasil? Sementara kita melihat banyak sekali ya barrier-nya. Ya, internal dan eksternal, betul. Waktu yang internal aja. Ya. Waktunya yang pendek, birokrasi yang kita tahu, wataknya, kelambanan bekerja, kemudian belum lagi yang soal-soal teknis, yang soal logistik tadi. Syaratnya apa agar? Menurut saya dia harus masuk ke ini ya, ke sistem. Jadi kita ngomong gini aja deh. Jangankan Pak ngurus 66 miliar dolar punya bisnis. Ngurus KTP deh, hilang KTP-nya. Kita mulai dari situ dulu deh gitu. Ngurus perizinan usaha, bikin SIUP, TDP. Bisa nggak
dibikin itu sistem, saya bikin bisnis pakai agent, bikin bisnis license sama bikin PT atau CV. Dalam waktu 2 hari beres. Dan semuanya online. Ease of doing business-nya bagus. Yes. Itu dulu, tata usaha negara, manajemen tata usaha negara. Kalau dia bisa melakukan itu, saya percaya deh, yang gede bisa dikerjakan. Berarti yang harus dimulai dulu adalah pembenahan daripada sistem manajemennya. Nah itu justru di situ ya, saya kira kritik selama ini Yes. terbesar ya, regulasi, ketidakpastian. Saya barusan baca juga ada satu regulasi di tambang lah, yang hampir seminggu sekali ada satu peraturan baru. Nah, itu dia. Bagaimana bisnis yang harus long term, Ya, dia harus melakukan perencanaan bisnis dengan situasi yang berubah-berubah. betul. Kita bicara saat ini deal, minggu depan bisa Berubah. berubah. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan itu, saya punya 6 catatan. Yang pertama adalah kritik dari dunia usaha ini saya kumpulin semuanya. Yang pertama adalah ketidakpastian regulasi teknis. Ini problem karena aturannya tidak disusun ready to use baru di launching. Jadi ini inline nih. Selain dia merubah aturan, aturannya sendiri pun masih premature untuk di launch. Yang kedua, kontradiksi daripada persepsi internalnya mereka sendiri. Ini menjadi satu masalah yang harus diperbaiki. Jadi kalau ditanya solusi, perbaiki nih. Karena apa? Wamentan sama CEO Danantara bisa berbeda. Wamentan bilang tidak mengambil keuntungan, Danantara bilang mengambil keuntungan. Jadi mari kita perbaiki dulu interpretasi daripada setiap elemen manusia yang bekerja di DS ini harus memiliki perceived position, preposisi yang sama. Interpretasi yang sama. Kalau ini tidak dibenarkan, gagal nih proyek pasti, ya kan? Terus resiko pembiayaan, mempertanyakan implikasi kebijakan ini terhadap perjanjian kredit dengan bank internasional gimana? Karena sekarang kan saya sudah jelas jual ke negara. Pro kontra nih. Kalau lokal mungkin setuju, oke, gua kasih karena ditampung. Selama kita punya kontrak sama DSI, berarti kontrak ini bisa jadi leverage dijaminkan ke bank kan? Gitu. Tapi internasional bisa nggak mau loh. Kalau dia offshore, dia ngambil utangnya dari negara, dia tanya, lu di mana? Oh, satu pintu. Sorry, gua nggak mau kasih. Gimana? Berani nggak negara itu memberikan jaminan? Ya kan? Saya nggak tahu bentuk jaminannya apa. Misalnya dia mau ngutang ke China atau mau ke Jepang gitu. Tapi ada guaranteed, backup guaranteed daripada pemerintah. Bisa nggak? Ini yang dipertanyakan. Jadi kalau misalnya dari struktural ini bisa dijelaskan, itu oke. Terus kemudian dari SDM. Nah, ini masuk. Seperti yang tadi Bapak bilang, SDM-nya mungkin masih belajar, IT-nya belum siap. Ini nggak bisa dibangun dalam satu malam. Apakah 6 bulan bisa? Mudah-mudahan. Walau alam kita bilang ya kan. Tapi ya itu yang menjadi problem. Terus korupsi dan rent seeking. Konsentrasi kekuasaan di satu titik. Kasus Cengkeh, BPBJ. Itu menjadi trauma, itu menjadi past performance. Ya kan? Dan ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai DSI, mohon maaf nih, bisa menjadi ladang korupsi baru ke depannya. Dan akhirnya neken supplier, which is itu pemilik tambang yang awalnya bisa ekspor sendiri. Kalau melihat record selama ini ya, itu sangat beralasan dan valid. Valid. Dan itu bukan menjelekkan negara atau apa, tapi itu merupakan hak masyarakat untuk takut. Nah, disitulah podcast ini menjadi orang yang cinta negara dan kita memberikan masukan kepada pemerintah. Ayo, kekhawatiran ini wajar muncul. Kenapa bisa muncul? Kenapa nggak percaya pemerintah ya? Karena lu juga mempublikasi sebuah regulasi secara tiba-tiba. Nggak usah ngomong domestik, internasional aja kaget. Peringkat kita turun terus. Turun gara-gara itu kan. Jadi visibility daripada proyeknya itu sendiri dipertanyakan sekarang. Ini benar nggak nih? Nah, jadi dari 6 hal ini, mari kita benerin dulu. Kalau mau dibilang apa yang harus diperbaiki, ya ini 6 hal ini. Minimum itu 6 hal, belum termasuk fakta di lapangan nanti misalnya. Ini kan non teknis ya. Sekarang kita bicara yang teknis. Bagaimana caranya nanti kalau misalnya proses pengepulan Danantara ini kan pada saat dia mau mengirimkan dengan segitu banyak barang, itu dikirimkan dari mana nih? Dikirimkan dari satu pelabuhan, satu jetty, atau dikirimkan dari masing-masing tambang melalui port-port pelabuhannya masing-masing. Ya, itu juga belum ada nih. Apakah semuanya harus dikirim lewat pintu Jakarta atau dia bisa dari pelabuhan-pelabuhan misalnya di Sulawesi, Makassar gitu ya, Kalimantan melalui Banjarmasin atau Balikpapan bisa langsung, atau harus di-pool semua di Jakarta baru dia berangkat.
Terus kalau misalnya di-pool di satu tempat, over. Terus kapalnya harus antri buat loading. Gimana mekanismenya? Ini yang ditakutkan, delay tadi. Nah, terus kalau seandainya dia bisa dari multiport, pengawasnya siapa? Nah, ini. Begitu banyak yang harus Oh iya, disiapkan iya. dalam waktu yang pendek. Dalam waktu yang pendek. Terus kita bicara kapal. Bagaimana dari tambang menuju ke portnya DSI? Apakah nanti dari DSI harus ke tambang untuk melakukan pengecekan atau di-pool dulu di poolnya DSI? Di mana? Terus kendaraannya siapa yang buat ngirim? Kalau semua misalnya di satu Kalimantan radius 400 kilo ada satu tempat. Terus semua kebun akan ngirim ke situ, 1000 truk di situ. Proses penanganannya berapa hari? Kalau China saya percaya bangun rumah sakit 7 hari kelar. Kalau kita bagaimana? Nah, itu juga menjadi masalah. Dengan seluruh situasi yang rada-rada ngeri tadi. Iya. Kalau Anda investor asing, modal asing mau datang ke Indonesia, Anda akan dalam situasi sekarang Anda akan tanam modal nggak untuk bikin apa? Tidak. Kenapa? Saya takut uang saya. Makanya saya bilang nggak usah ngomongin investor asing. Orang lokal domestik saja sekarang mau bikin pabrik. Pabrik itu minimum harus punya 200 M. Minimum. Takut, Pak. Belum ngadepin ormas. Kebijakan negara. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh ngomong pabrik. UMKM naik kelas ini, yang kasusnya yang bisa dapat 0,5% Ya saya baru baca hari ini. berubah juga. Jadi ini kayak lo naikin suku bunga BI, bagus, tapi di satu sisi disampaikan juga berita ekspor satu pintu plus. Dan luar biasa. Tentang pajak UMKM. Luar biasa dari 0,5% dari omset. Ya itu yang umumnya kan. Jadi 22% dari profit. Profit bersih. Enggak, jadi begini. Itu sebenarnya tidak ada kenaikan. Hanya kategori yang pindah. Jadi awalnya semua PT yang UMKM, di mana penghasilannya 1 tahun itu 4,8 miliar, itu berhak mendapatkan dari top line 0,5%. Sekarang yang boleh adalah PT perorangan. Jadi PT-PT yang biasa, yang umum, standar dimiliki oleh 2 orang, ya harus ngikutin PPh badan. Sebenarnya itu poinnya. Ya, tapi itu jadi beban baru buat mereka kan, yang selama ini mereka. Tapi pada kenyataannya Pak, banyak yang nakal juga. Ya memang, PT bikin company cangkang. Pasti. Kan? Pasti. Itu kan peristiwanya sama, persis. Bener, jadi ini bersih-bersihnya sama. Dari unsur pajak bersih-bersih, yang ini juga ada invoicing. Persis. Kenapa ada kecenderungan lebih baik daripada menyelesaikan satu masalah yang jelas-jelas ada di depan mata, datanya ada, problemnya kelihatan jelas, tapi alih-alih membereskan ini, kita bikin yang baru. Sama persis dengan pajak UMKM tadi. Persis dengan DSI. Iya, sama persis. Mungkin dengan yang lain. Yes, jadi begini kalau saya melihat. Di tata kelola negara kita yang sekarang, dari setiap divisi lapisan kementerian itu seperti raja-raja kecil sendiri kalau menurut saya. Ego sektoral. Ego sektoral, ya. Dan ego sektoral ini sudah hampir impossible dalam waktu singkat ini diberantas. Tidak adanya holistic approach di dalam tata kelola usaha negara. Kementerian itu tidak pernah berpikir bahwa saya kalau bikin kebijakan ini, itu adalah untuk kenaikan nama baik saya. Tapi dia tidak berpikir, masyarakat itu bagaimana. Terus kalau saya bikin ini, kementerian yang terkait dengan saya, contohnya kayak ekspor ini. Ada 6 hal paling tidak yang berhubungan kan. ESDM, lingkungan hidup, pertanian, pertambangan, ya kan, pajak, bea cukai, itu kan Kementerian Keuangan. Ini kan ada semua nih. Kementerian Keuangan bikin satu gebrakan, dia nggak berpikir, ini yang terlink sama saya ini udah di briefing nggak, udah dikoordinasi nggak? Ternyata nggak dikoordinasi. Korbannya siapa? Selalu masyarakat. Nah, ini yang menjadi masalah. Artinya presiden tuh tahu. Ego sektoral ini tidak bisa dihilangkan. Belum lagi ada titipan, katakan memang diduga ya, ada titipan dari partai dan seterusnya misalnya nih. Makin sulit. Udahlah, daripada sulit-sulit, pemerintah turun tangan sendiri, bikin lembaga baru. Bukan meninggalkan. Membiarkan. Yang terjadi. Makanya saya tadi bilang, lebih baik ganti saja negara ini ideologinya menjadi sosialis. Itu perlu kongres seluruh rakyat Indonesia. Loh, ngapain kongres? Orang bikin kebijakan nggak perlu hearing kok. Langsung bikin kan? Betul. Tendensinya sudah ada ke sana gitu. Bikin aturan, rubah, jepret, bikin ini, minta persetujuan nggak? Nggak. Lah kalau gitu ganti aja ideologinya. Tetap Pancasila tapi
sosialis Pancasila misalnya. Sekalian. Itu yang menurut saya lebih make sense daripada seperti ini. Ya, itu yang apa ya, dari sisi eksternal, internasional. Kita tahu beberapa bulan belakangan ini Anda punya data tentang itu, tentang capital outflow. Situasi yang sekarang akan menambah ketidakpercayaan itu. Saya setuju itu. Orang bisa cabut dari ini. Maksud saya, DSI kan maunya untuk menangkal itu semua. Iya. At the end of the day ya. Kalau Brazil. Tapi dengan catatan yang Anda berikan tadi kok, tampaknya Anda ini pesimistis sebetulnya. Saya realistis, Pak. Optimisnya ada, tapi saya harus berikan fakta. Dalam 1 tahun you cuci darah. Masalahnya, Dan cuci darah hanya ada 2 kemungkinan. Berhasil sembuh. mati. Ya. Masalahnya, Anda sekarang sakit ginjal yang masih bisa ditunggu dulu, tidak harus cuci darah, tapi jaga pola makan dan minum obat. Kenapa nggak cuci darah sekarang? Duitnya nggak ada. Terus bagaimana? Ya, kamu masih bisa lah jaga makan, istirahat yang cukup, minum air yang banyak, sama obat. 2 tahun lagi baru cuci darah. Misalnya gitu. Atau operasi jantung lah. Analoginya demikian. Yang dilakukan kita sekarang dengan kondisi yang lagi suffer, operasi. Tentunya. Tekanan darahnya tinggi, gulanya tinggi, Ya, tetap dibedah. tetap dibedah. Itu analogi yang paling sederhana. Mati. Bisa mati. Makanya kalau Bapak tanya saya, apakah kok nampaknya Pak Gema ini pesimis? Saya realis. Saya kasih tahu, lu tetap mau lakukan ini loh dampaknya. Dan itu dampaknya bisa berhubungan dengan capital outflow untuk 1 tahun ini. Mereka ngelihat dong. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Mereka lihat dong, oh ternyata benar nih, bagus nih, ya masuk lagi. Ini kita sedang di ambang pertaruhan. Makanya sebagai rakyat yang tidak pula punya power, bersuara pun tidak bisa, terus kemudian mau ngambil tindakan tidak bisa, solusi terbaik adalah berdoa. Banyak orang yang ketawain saya, loh berdoa itu lebih punya kuasa daripada menghujat. Mari kita doakan agar optimisme inilah yang terjadi, bukan yang pesimis. Itu saja yang bisa kita lakukan. Anda mau teriak-teriak, mau demo di jalanan, nggak ada gunanya. Mau ribut di podcast, mau ribut di TV pun nggak ada gunanya. Tapi kalau 1 juta orang berdoa untuk kebaikan negara, saya percaya Allah itu tidak tidur. Pasti ada hikmat, tuntunan kepada pemimpin kita. Ya, balik lagi dengan mungkin ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa yang harus dipersiapkan baik oleh pengelola DSI dengan situasi, dengan fakta dan realitas yang begitu kompleks, dan terutama juga kalangan pengusaha. Karena mereka, ya kalangan pengusaha, namanya pengusaha juga harus taat aturan kan. Negara bikin aturan begini, mereka harus ikut. Kalau tidak, ya mereka mati. Sosialis kan? Sosialis banget, sosialis banget. Maksud saya, kalau ini tidak berjalan baik, tujuan tadi yang suci dan mulia tadi tidak akan tercapai. Betul. Tidak akan tercapai kan? Rupiah akan semakin terdepresiasi. Saya nggak tahu berapa. Anda punya prediksi tahun depan berapa setelah ini? Tahun ini kan prediksi asuransi 18.220 sampai 18.250. Itu udah kita kawal terus dari tahun lalu, 17.200, udah kena semua. Ya 18.220 lah misalnya kan. Ya kalau sampai pelemahan rupiah ini dimanfaatkan dengan DHE yang bisa pulang ke Indonesia, bagus. Oke. Dengan catatan yang panjang tadi. Panjang catatannya. Nah, kalau pertanyaan apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah orang yang menjabat di DSI atau Bendantara, mudah-mudahan Bro Pandu bisa juga aktif ya dengan benar, karena beliau ini orang yang smart sekali. Saya lihat kalau dia bisa menempatkan human capital yang bagus, itu harapan pertama. Human capitalnya harus yang high qualified, yang benar-benar high qualified, bukan yang tidak kompeten disuruh menjabat. Yang sekarang di DSI, Anda lihat? Kalau sementara saya lihat di Danantara orang pintar-pintar, bagus-bagus, profesional. Nah ini yang kita minta untuk terus ditingkatkan, dan kemudian tata kelola DSI ini jangan mengikuti birokrasi, jadikan ini seperti perusahaan internasional aja. Nah itu, ini kan BUMN sejarahnya selalu jadi tarik-menarik kekuatan politik. Yes.
sapi perah sapi atau perah, ya. apapun. Ini harus kita spin off. Sebagai contoh, Garuda Indonesia kita compare, maaf kata nih, bukan merendahkan Garuda atau apa, ini kan kecintaan kita juga. Garuda Indonesia kita compare sama Mauritius Air, Ethiopian Air, nggak usah kita ngomong SQ, yang dulunya belajar sama Garuda. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Dari negara-negara itu. Mereka itu udah operate Airbus 350, 777, 787, terbang Atau yang keliling dekat dunia. Thai Airways lah. Oh, Thai Airways, ya Thai Airways lebih gede lagi kan. Ya, Maksudnya ini negara-negara Asia Tenggara kita yang nggak bisa lebih. compare. Kita ambil yang di Afrika aja. Itu aja kita belum bisa menyamai. Mereka bisa sampai terbang ke Eropa. Kita masih dalam kondisi di ban misalnya. Itu BUMN. Dan tiap tahun selalu rugi. Nah, itu benar yang Bapak bilang. Berarti artinya apa? Jadikan DSI atau Danantara pure profesional, kapitalis sekalian, bisnis. Pertanyaan terakhir, siapa yang harus mengawasi DSI ini? Ya siapa yang ditunjuk pemerintah? Kalau presiden yang membuat ini ya sekalian Pak Prabowo yang harus turun in charge. Sudah fokusnya di situ. Mau dua fokusnya, satu mau fokus Danantara, yang satu nanti fokus tentang kesejahteraan masyarakat melalui MBG, yang ketiga fokus tentang keamanan misalnya. Udah tiga tugasnya presiden. Karena Pak Presiden ini kan sangat luar biasa sebenarnya dalam kedaulatannya. Dia berani memecah satu kaki, dia pegang Rusia untuk minyak, Eropa untuk alutsista, ekonomi dia pegang. Ini kan bagus sebenarnya. Jadi ya sudah, keamanan beliau pegang karena memang militer. Kedua, Danantara dari sisi bisnis, karena beliau bisnismen. Yang ketiga, memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui MBG dikelola dengan benar. Udah, sampai pensiun beliau pegang tiga ini. Jalan ini barang. Sebagai analis dan periset sekaligus, praktisi sekaligus, apa yang Anda katakan kepada teman-teman Anda soal apa yang sedang terjadi sekarang? Menurut saya begini, banyak analis yang memang juga kecewa dengan apa yang terjadi di negara ini. Sehingga analisisnya, suara-suara di podcast-podcast, itu semua berbau pesimisme yang berlebihan. Yang perlu kita ingatkan adalah penonton kita hari ini tidak semuanya melek tentang literasi, tidak semuanya bisa berpikir objektif, dan cenderung 80% dari yang nonton kita ini menggunakan perasaan ketimbang logika. Kalau narasi kita terlalu berat sebelah ke pesimis, ini akan berdampak buruk juga buat negara. Ingat, kapal bocor, di dalamnya ada kita-kita juga. Kalau tenggelam, ya kita hilang bersama. Sehingga orang-orang yang diberkati dengan intelektualitas, dengan hikmat, sebaiknya memberikan narasi yang berimbang, sebaiknya memberikan narasi yang juga ada solusi, yang kritik, yang membangun buat pemerintah, bukan hanya menghujat pemerintah, karena ini akan mencegah jangan sampai secara domestik itu masyarakat menjadi apatis yang berlebihan dan tidak percaya. Karena sebuah negara yang masyarakatnya tidak lagi percaya kepada pemerintahnya, itu chaos negaranya. Jadi itu turut serta kita berdua dalam podcast, analis-analis di sosial media maupun analis di media cetak TV, itu berperan penuh di dalam menggerakkan narasi dan opini publik terhadap negara. Saran saya, walaupun kamu tidak suka dengan negara ini, at least berikanlah analisis sesuai dengan sumpah jabatanmu sebagai akademisi yang berimbang. Gitu. Gema Merdeka Guryadi. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, kita sampai jumpa pada topik berikutnya. Salam.